Orang ini rela mati kalau ditemukan secuil saja kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin Stitch Pak ya. Di dalam video yang singkat ini saya sudah mendengar bahwa Zuma menantang orang Kristen untuk menunjukkan kalau ada kebenaran di dalam agama Kristen itu. Tunjukkan kepadanya. Secuil aja, sedikit saja. Kalau memang ada, penggal leher saya, itu katanya. Bapak menanggapi sebaiknya Zuma tidak kasar di dalam mengungkapkan pernyataannya. Namun demikian, Bapak menjawab kejahatan bagi umat Kristen tidak akan dibalas karena agama Kristen adalah agama kasih. Saya salut dengan Bapak ya. Dan Bapak menantang balik ya, kalau memang berani coba dikatakan di hadapan Tuhan orang Kristen, kutuklah saya kalau memang ada kebenaran di dalam agama Kristen. Bapak menantang balik, namun tidak menjawab tantangan Zuma. Maksud Zuma, kalau memang ada kebenaran, ini loh, tunjukkan. Terlepas dari masalah ini, saya merasa terpanggil untuk memberikan tanggapan yang mana Allah SWT berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rusula an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dolalah pasiru bil ardi panzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Yang artinya, ketahuilah bahwa Allah SWT mengutus rasul untuk setiap umat. Jadi pada zaman itu berganti, silih berganti, Allah SWT mengutus rasul atau utusannya dikirim. Sebagai contoh Nabi Ibrahim, ya. Apa gunanya Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyerukan menyembah Allah dan jangan menyembah selain Allah. Gitu. Nabi Musa alaihissalam misalnya menyerukan menyembah Allah agar tidak menyembah selain Allah. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Nabi Nuh begitu juga. Nabi Musa alaihissalam begitu juga. Nabi Yahya, pokoknya setiap nabi ya. Dikatakan tadi, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rusula ani'budullaha wajtanibut taghut. Setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak menyerukan agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyembah sesembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita menyembah selain Allah, kita disebut kafir. Maka bahayanya kafir itu kita diharamkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah yang saya sampaikan, bukan pernyataan diri saya sendiri. Terlepas kita mau menerima atau tidak, itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Tidak ada bujukan rayuan, kitalah yang menilai, menentukan, memahami dengan keikhlasan. Ya, kalau kita tidak menyembah Allah, sebagaimana Al-Masih sendiri mengatakan itu. Wa qala masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Al-Masih sendiri mengatakan, Bani Israel, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas. Jadi sesuai dengan tadi ayat tadi dikatakan, setiap nabi yang diutus untuk menyerukan menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah.
Itu yang dikatakan Al-Masih, ya. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dia serukan kepada Bani Israel. Innahu mayusrik billahi pakut harumallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, haram surga bagi mereka. Ini ancaman, Pak. Ancaman untuk orang-orang yang menyembah selain Allah. Siapapun. Menurut ayat ini. Artinya apa? Kalau kita mencari agama selain Islam, kita tidak menyembah Allah, maka kita akan menjadi rugi. Wa may yabtaghi ghairul islami dinang falayuqbala min wa huwa bil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak diterima. Di akhirat dia akan menjadi orang rugi. Ruginya gimana? Seperti lanjutan ayat tadi. Ya, haram surga bagi mereka, tempatnya wa ma'wahun nar. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah. Wa ma lizolimin namin ansor, dan tidak akan ada penolong apapun bagi mereka kecuali Allah SWT. Dan bahayanya ini, dosa menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, itu tidak diampuni. Sebagaimana Allah SWT berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang syirik, orang menyekutukan Allah SWT. Jadi ini sebagai peringatan. Jadi ayat-ayat Allah ini, Pak ya, perlu kita ketahui, itu berupa petunjuk. Jalan yang lurus, yaitu jalan yang dilakukan oleh para nabi secara keseluruhan. Menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, itu yang disebut dengan jalan lurus. Anik buduni, kata Allah, haza sirotol mustaqim. Sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Maka itu yang perlu kita pikirkan. Seiring berjalannya waktu, ketika setiap nabi diutus, kita tahu bahwa ada yang mengikuti ajaran nabi sehingga menyembah Allah, mengikuti kebaikan-kebaikan atau amal soleh. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dolala. Kata Allah, ada yang diberi petunjuk kepada mereka pada zaman setiap nabi diutus, karena mereka mengikuti nabi dan menyembah Allah. Akan tetapi sebaliknya, ada di antara mereka yang tetap dalam kesesatan. Pasiru fil ard panzuru kaifa kana akibatul mukazibin. Maka untuk lebih jelasnya, kata Allah, berjalanlah kalian ke penjuru dunia, cari kebenaran terhadap apa yang telah ditimpakan kepada orang-orang yang mengingkari nabi, tidak menerima ajaran nabi, dan tidak menyembah Allah SWT. Coba kita lihat Fir'aun misalnya ditenggelamkan oleh Allah SWT. Kaum Lut di bumi hanguskan oleh Allah SWT. Kaum Nuh ditenggelamkan oleh banjir. Ini langsung, kalau dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, hukuman Allah SWT itu langsung. Ya, kita tidak harus berjalan ke penjuru dunia, kita cukup membaca sejarah. Sebaik-baiknya sejarah itu di dalam Al-Quran, karena Allah SWT Maha Pencipta segalanya, Dia yang Maha tahu sejarah. Kenapa ini diungkapkan oleh Allah? Agar Nabi Muhammad tahu, agar pengikutnya juga tahu. Demikian Pak ya,
Semoga-moga menjadi